Halo Sobat Belajar, kenal gak sama buah yang sudah kakak tampilkan di gambar ini? Ini adalah buah melinjo. Meskipun namanya buah melinjo, tapi melinjo ini sering sekali ya dijadikan untuk sayur-sayuran. Nah, tapi Sobat Belajar, si buah melinjo ini dikenal membawa pengaruh negatif. Jadi banyak sekali orang-orang yang menghindari buah melinjo ini. Kenapa? Karena melinjo ini dikenal dapat menyebabkan peningkatan asam urat. Jadi, orang yang memiliki riwayat penyakit asam urat, jika mengkonsumsi buah melinjo atau bahan-bahan makanan lain yang ada melinjonya, itu dapat menyebabkan asam uratnya jadi meningkat dan menyebabkan pegal-pegal di bagian tangan dan kakinya. Nah, tapi ternyata di balik dampak negatif dari melinjo yang seringkali dikenali banyak oleh masyarakat, tapi ternyata melinjo juga bermanfaat kok. Ternyata di balik melinjo yang memiliki efek peningkatan asam urat, melinjo juga memiliki banyak dampak-dampak positif dan manfaat lainnya untuk kesehatan kita. Apa aja ya kira-kira manfaatnya? Sebelum kakak bahas, mungkin Sobat Belajar ada yang sudah tahu? Oke. Nah, jadi Sobat Belajar, melinjo atau buah melinjo di sini ya dapat memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita. Yang pertama, ternyata melinjo ini amat sangat kaya akan kandungan antioksidannya. Nah, jadi banyak sekali kandungan antioksidan dalam buah melinjo. Sobat Belajar mungkin ada yang tahu fungsi atau manfaat dari si antioksidan itu apa? Antioksidan fungsinya adalah untuk menangkal dan melawan radikal bebas. Dimana jika banyak antioksidan, kemudian antioksidannya akan membunuh, menyerang, menangkal radikal bebas, otomatis dapat menyebabkan sistem imunitas kita jadi meningkat. Dapat menyebabkan daya tahan tubuh kita jadi lebih meningkat. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan nih, salah satu manfaat melinjo yang pertama adalah dapat meningkatkan sistem imunitas kita. Yang mana cara kerja antioksidan di dalam buah melinjo ini sama aja loh dengan cara kerjanya vitamin C dalam menangkal radikal bebas. Wah, ternyata bermanfaat juga nih si melinjo ini, ya kan? Dan yang kedua, ternyata melinjo juga dapat mencegah penuaan dini. Nah, mungkin Sobat Belajar tahu ciri-ciri dari penuaan dini itu apa aja? Misalnya kulitnya jadi banyak kerutan dan keriput, kemudian banyak munculnya bintik-bintik di kulit, dan kulit menjadi tidak elastis lagi. Tapi untungnya, kandungan dalam melinjo yang berisi banyak sekali antioksidan dapat mengurangi penuaan dini tadi, dapat mengurangi tanda-tanda penuaan pada tubuh, sehingga itu juga dapat bermanfaat banget untuk kulit kita. Jadi selain untuk sistem imun, melinjo juga dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, kemudian yang ketiga, melinjo itu juga dikenal dapat meningkatkan atau dapat mengurangi dampak dari tekanan darah. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa manfaat yang ketiga itu adalah mengurangi kadar hipertensi. Sobat Belajar masih ingat mungkin hipertensi itu artinya apa? Tekanan darah tinggi. Jadi jika seseorang yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi mengkonsumsi melinjo atau olahan makanan dari melinjo ya dapat membuat tekanan darahnya jadi menurun. Itu berhubungan dengan kandungan protein di dalam buah melinjo ini yang dapat menurunkan kadar tekanan darah, sehingga orang hipertensi yang tekanan darahnya tinggi di atas 120/60 itu dapat menurun jadi normal lagi karena adanya konsumsi melinjo. Padahal kan kalau tekanan darah tinggi itu merupakan penyakit yang bahaya ya, karena dapat komplikasi ke arah penyakit yang lebih bahaya lagi, misalnya penyakit stroke atau penyakit jantung. Sehingga tentu saja nih berpengaruh dengan adanya melinjo dapat menurunkan tekanan darah dan seseorang bisa terhindar dari penyakit stroke maupun penyakit jantung. Nah, itu dari 3 manfaat yang ternyata 3 manfaat itu udah merembet ke manfaat-manfaat lainnya dong buat kesehatan kita. Dan manfaat yang keempat, ternyata melinjo juga dapat meningkatkan stamina tubuh kita. Nah, jadi misalnya nih kalau Sobat Belajar lagi merasa lelah gitu ya habis beraktivitas, terus Sobat Belajar makan sayur yang ada buah melinjonya, terus dimakan si melinjonya. Nah, nanti akan merasakan efek dari staminanya akan jadi meningkat. Atau kadang juga si melinjo ini dijadikan bahan olahan makanan, misalnya emping
Nah, ada yang tahu kan makanan keripik emping yang tipis-tipis itu? Nah, jika lagi merasa lelah, kekurangan stamina, terus ngemil pakai emping, yang mana dia juga kalorinya kecil ya, tapi cukup mengenyangkan, dan ternyata dia juga dapat meningkatkan stamina tubuh kita. Dan selain itu, manfaat yang keberapa nih? Yang kelima ya, yang kelima, si melinjo ini juga dapat melancarkan pengeluaran urin, yang mana hal itu dapat dapat disebabkan karena si melinjo ini mengandung antioksidan tadi. Nah, antioksidan tadi dapat menangkal radikal bebas dong ya fungsinya, dan dapat membuat pengeluaran urin menjadi lebih lancar. Jadi itulah ada beberapa fungsi atau manfaat melinjo bagi kesehatan tubuh kita. Ternyata buah melinjo yang mungkin selama ini dikenalnya sebagai penyebab asam urat ya, dia juga memiliki banyak sekali manfaat-manfaat lainnya. Nah, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, kemudian kalau kita amati lagi, ternyata melinjo itu merupakan tanaman berbiji terbuka, yang mana termasuk ke dalam kelompok gymnosperm ya. Nah, jadi ternyata melinjo ini dari gymnosperm loh Sobat Belajar. Oke, jadi setelah ini kita akan membahas lagi nih lebih jauh tentang kelompok atau kelas pada tumbuhan melinjo ini. Pengen tahu kan nama latinnya apa dan dia itu dari kelas mana dan kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam gymnosperm? Oke, jadi setelah ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Tetap jadi belajar ya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, Sobat Belajar, sekarang kita akan review dulu ya sedikit tentang ciri umum dari divisi gymnosperm atau gymnospermae tulisannya ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kita amati. Yang menyebabkan gymnosperm itu memiliki kelompok tersendiri gitu ya, tidak digabungkan aja dengan kelompok biji-bijian lainnya. Kenapa? Karena gymnosperm ini merupakan tumbuhan yang reproduksinya tuh menggunakan biji terbuka. Apa tuh maksudnya biji terbuka? Biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Biji yang tidak dilindungi oleh daging buah, seperti itu. Nah, jadi semua kelompok gymnosperm itu nggak akan punya bunga, nggak akan punya buah. Tapi dia akan reproduksi dengan menggunakan suatu organ atau suatu biji terbuka yang disebut dengan strobilus. Ya, diingat-ingat. Dan kalau kita amati lagi struktur bagian luarnya, morfologinya, kita lihat dari bagian akar. Ternyata akar dari tanaman gymnosperm ini merupakan perakaran yang tunggang. Dimana kalau akar tunggang itu adalah akar yang besar, bercabang-cabang, dan berkambium. Nah, kemudian kita lihat lagi dari struktur batangnya. Kalau di sini ada beraneka ragam contoh batang gymnosperm, ini banyak sekali nih contoh-contoh pohonnya ya. Ternyata klasifikasinya macam-macam untuk di batang itu. Ada tumbuhan gymnosperm yang batang itu bercabang-cabang. Ada juga tumbuhan gymnosperm yang batangnya itu tidak bercabang. Ya, jadi cuman lurus aja, tapi di bagian ujungnya baru muncul daun-daunnya. Nanti kita lihat itu istilahnya apa, nanti akan Kakak jelaskan. Dan kalau kita lihat dari daunnya nih Sobat Belajar, nih lihat daunnya itu ternyata bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti duri, kayak gini. Nah itu kayak duri ya, cuman lurus-lurus selai-selai aja gitu daunnya. Nah, tapi ada juga ternyata yang bentuknya itu seperti lembaran, kayak yang ini ya, kayak lembaran. Nah, dan ada juga daun yang bentuknya itu seperti kipas, strukturnya seperti ini. Ya, ini juga nih seperti kipas. Nah, nanti kita lihat kelompok apa yang daunnya itu seperti kipas ini. Kelompok apa yang daunnya seperti duri, daunnya seperti lembaran, itu ada apa aja ya. Dan pastinya untuk alat reproduksinya, semuanya reproduksinya dengan menggunakan strobilus, bukan bunga. Di sini belum ada bunga, jadi namanya adalah strobilus. Yang mana bentuk strobilus dari kelompok gymnosperm itu akan beraneka ragam ya. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi dari kelompok gymnosperm ini ada apa aja. Nah, jadi gymnosperm dikelompokkan atau dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah kelas conifer, di mana ciri khas dari kelompok conifer ini adalah tumbuhan yang memiliki strobilus berbentuk kerucut. Ya, mudah-mudahan masih ingat nih yang conifer, yang mana kebanyakan anggota dari kelompok conifer ini memiliki daun yang bentuknya seperti duri, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih untuk yang lainnya. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang kelas Cicadinae,
kita juga akan mempelajari kelas Gnetinae, dan yang terakhir kita akan mempelajari kelas Ginkgotinae. Oke, sudah siap untuk mempelajari kelas-kelas lain pada divisi Gymnosperm? Kita mulai dari Cikadinae. Nah, ini adalah salah satu contoh individu spesies atau spesies ya dari kelas Cikadinae ini. Mungkin ada sobat belajar yang di rumahnya punya tanaman seperti ini, atau ada yang pernah ngeliat kayak apa sih ini bentuk tanamannya? Ada yang ngerasa nggak kalau tumbuhan ini mirip banget sama pohon kelapa atau pohon sawit? Ya, strukturnya mirip banget. Tapi ternyata kelompok ini, tumbuhan ini bukan berasal dari kelompok tumbuhan kelapa atau tumbuhan sawit. Tapi dia adalah Cikadinae dengan nama lokal tumbuhan pakis haji. Nah, mungkin udah ngasing lagi nih dengan nama pakis haji. Mungkin kalau dari namanya pakis, tapi dia bukan tumbuhan paku-pakuan. Namanya doang pakis haji. Tapi dia itu adalah kelompok Gymnosperm. Jadi jangan salah nih sobat belajar ya. Pakis haji itu bukan paku-pakuan, tapi Gymnosperm. Nah, sekarang kita amati dulu nih strukturnya sobat belajar. Nah, kita lihat dari bagian akarnya dulu ya, kita mempelajari dari bagian akar. Nah, ternyata sobat belajar, si Cikadinae atau si tumbuhan pakis haji ini memiliki akar yang gak kelihatan ya di bawah, akar yang seperti serabut tapi keras, tapi bercabang-cabang banyak, dan akar tumbuhan Cikadinae ini dapat bersimbiosis gitu. Dapat bersimbiosis dengan bakteri untuk mengikat nitrogen. Berarti dari akarnya aja udah ada fungsinya nih. Kalau dia mengikat nitrogen, kebaikannya tidak hanya untuk si tumbuhannya itu sendiri, tapi nitrogennya juga nanti kan akan bisa menyebar di tanah ya, jadi bisa dipakai ke tumbuhan-tumbuhan di sekitar Cikadinae ini. Nah, jadi salah satu keunikan dari tumbuhan pakis haji tuh kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari batangnya, ini kan batangnya unik banget nih sobat belajar, dia nggak lurus, terus bercabang-cabang kayak batang yang biasa kita lihat, tapi juga nggak lurus aja kayak batang pohon bambu misalnya, tapi dia batangnya lurus, dan di bagian ujung batangnya baru muncul banyak daun. Nah, tipe batang seperti ini disebut juga dengan roset batang. Kayak gini ya, roset batang. Roset batang itu jadi artinya tumbuhan yang memiliki batang lurus, kemudian daunnya baru muncul di bagian ujung-ujung batangnya. Oke? Dan sekarang kita lihat lagi struktur daunnya, sobat belajar. Ini daunnya tuh bentuknya benar-benar mirip banget kayak daun pohon kelapa atau daun di pohon sawit. Jadi, ini ya, di sini lebih kelihatan nih. Jadi daunnya itu disebut juga dengan daun tipe majemuk, karena kan dia ini dari satu daun ada banyak daun-daun kecil lainnya kan, kayak gini ya sobat belajar kurang lebih. Nah, struktur kayak gini tuh disebutnya dengan daun majemuk. Kalau daun tunggal hanya kayak gini aja, satu. Oke? Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di bagian alat reproduksinya nih sekarang. Di sini kakak sudah menampilkan dua jenis alat reproduksi pada si tumbuhan pakis haji ini. Nah, ini ada dua. Jadi, untuk tumbuhan pakis haji ini memiliki alat reproduksi yang terpisah, di mana dia itu strobilus jantan dan strobilus betinanya itu misah. Dan istilah seperti ini kita kenal juga dengan nama tumbuhan berumah dua. Jadi dia tuh rumahnya dua, yang jantan sama yang betinanya terpisah. Ya, jadi ini rumah dua. Atau nama lainnya itu adalah dioeceus. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang mana yang jantan dan yang mana yang betina. Yang jantan adalah yang sebelah sini, yang besar di bagian tengah, yang bentuknya seperti kerucut. Ini adalah strobilus yang jantan. Oke. Kemudian ini adalah strobilus yang betina. Oke. Nah, untuk yang strobilus betina bisa dilihat di sini ada bagian hijau yang kecil-kecil. Ini adalah sel telur atau ovulnya. Sedangkan di bagian sini, di bagian yang jantan nantinya akan ada banyak sekali serbuk-serbuk sperma atau
pollen ya, pollen kita menyebutnya juga pollen, yang nantinya serbuk yang jantan dari si Strobilus jantan akan menyerbuki ke yang Strobilus betinanya kayak gitu. Jadi meskipun dia berumah dua tetap bisa melakukan penyerbukan. Nah, jadi itulah untuk tumbuhan yang pertama, yaitu pakis saji. Oh ya, untuk nama latin dari tumbuhan pakis saji ini adalah Sikas rumpi. I-nya 2. Oke. Sikas rumpi atau pakis saji. Bisa dipahami ya untuk kelompok yang pertama atau Cicadinae. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Ini adalah tumbuhan dari kelompok Gnetinae. Nah, kalau udah dikasih gambar nih yang pertama, pasti udah langsung bisa nebak dong ini tumbuhan apa atau buah apa. Ya, ini adalah tumbuhan yang tadi di awal sudah kita bahas, tumbuhan dengan kaya manfaat, yaitu adalah pohon melinjo. Nah, selama ini mungkin kita juga sering nih ngelihat si buah melinjo ini yang ada di sayur-sayuran yang kita konsumsi. Jadi kita udah nggak asing lagi nih tentunya dengan buahnya dan juga dengan daunnya gitu. Tapi apakah sobat belajar tahu yang mana sih bagian strobilusnya? Oke, jadi di sini sudah ada strobilus pada tumbuhan melinjo. Nah, di sini ya. Ini kita tandain. Ini yang pertama, ini adalah strobilus yang jantan. Oke. Dan ini adalah strobilus yang betina. Jadi sobat belajar, sama halnya dengan Cicadinae tadi, si tumbuhan melinjo juga memiliki jantan dan strobilus betina yang terpisah. Berarti dia termasuk ke dalam kelompok tumbuhan berumah dua atau dioecious. Nah, kayak gitu. Kemudian ini buahnya ya. Jadi yang kita makan tuh buahnya melinjo sama ini. Nah, jadi buahnya melinjo tuh biasanya warnanya hijau ketika masih muda. Nanti dia menguning, kemudian nanti dia jadi warna merah ketika sudah matang, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih dari daunnya tumbuhan melinjo itu bentuknya seperti lembaran ya, ini. Oke. Dia juga memiliki batang yang berkayu. Sekarang kita lihat dulu bagaimana sih perawakan atau batang pohon melinjo. Apakah dia roset batang, ataukah dia seperti semak-semak, atau dia dalam bentuk pohon? Nah, karena kan selama ini mungkin kita kenalnya hanya dalam bentuk buahnya nih, belum pernah lihat pohonnya ya. Nah, jadi ternyata pohon melinjo tuh cukup tinggi. Jadi dia emang perawakannya itu dalam bentuk pohon, di mana dia memiliki batang yang berkayu. Kalau batang berkayu tuh berarti bisa melakukan proses pertumbuhan sekunder, bisa melebar dan bercabang-cabang. Jadi pohon ini bisa tinggi ya, bisa cukup tinggi tumbuhnya gitu ya, bisa mencapai kira-kira 20 meter tingginya untuk pohon melinjo. Jadi pohon melinjo juga dapat digunakan untuk di pinggir-pinggir jalan gitu, untuk sebagai naungan atau untuk mengikat karbon dioksida dari kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Ya, jadi itu untuk tumbuhan melinjo dengan nama latin. Dicatat nama latinnya di sini ya. Nah, jadi nama latin melinjo itu adalah Gnetum gnemon. Jadi namanya lucu ya, namanya unik dan gampang dihafal nih. Pokoknya kan dia kelasnya Gnetinae. Nama latinnya Gnetum gnemon. Nama latin dengan nama kelasnya tuh mirip. Jadi ini mempermudah untuk kita menghafalkannya. Oke, kita lanjut lagi ke kelas yang terakhir. Tadi kelas yang terakhir namanya apa? Ada yang inget gak? Adalah Ginkgotinae. Oke, kita lihat di sini Ginkgotinae. Nah, seperti ini ilustrasi atau gambar dari tumbuhan pada kelas Ginkgotinae. Ya, sekarang kita lihat strukturnya. Dia berupa pohon yang mana dia tuh berkayu, bercabang-cabang, ya. Kemudian kayunya juga dapat melakukan pelebaran sekunder. Nah, kemudian yang menjadi ciri khas pada tumbuhan ini adalah struktur daunnya. Kenapa? Karena daunnya itu bentuknya seperti
kipas kayak gini. Seperti kipas ya. Jadi tidak seperti tumbuhan sebelumnya yang bentuk daunnya itu kayak lembaran, bentuk daunnya di sini tuh unik banget. Nah, dan kemudian dia juga dapat memiliki pohon yang tumbuhnya bisa cukup tinggi ya, si tumbuhan ginkgo ini. Dan dia juga strobilusnya nanti ketika sudah matang dapat membentuk struktur seperti ini. Jadi kayak ada dua lobus atau dua belahan ya, kayak gini. Nah, jadi si tumbuhan ini memiliki nama latin Ginkgo biloba. Nah, kenapa biloba? Bi itu kan artinya dua, bi ya. Nah, ini kan dua nih, 1, 2, loba tuh lobus. Jadi ginkgo biloba, ginkgo 2 lobus gitu. Karena struktur strobilusnya nantinya jadi 2 lobus seperti ini. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang gambar aslinya kayak gimana sih pohon ginkgo ini di kehidupan nyata ya. Ini kan masih ilustrasi. Dan ini yang strobilusnya ya, sobat belajar. Ini adalah strobilus jantan dan betinanya tumbuhan ginkgo. Alat reproduksinya mirip banget kayak yang tadi si Gnetum gnemon ya, tapi beda sih. Dia lebih rapat gitu susunan strobilusnya nih. Dan warnanya hijau. Ya, dan kita lihat. Nah, ini dia ada salah satu contoh pohon ginkgo biloba yang bisa tumbuh tinggi. Nah, jadi ternyata pohon ginkgo itu bisa tumbuh tinggi banget, bisa sama kayak tadi si Gnetum gnemon. Bahkan dia bisa lebih dari 20 meter tingginya dengan daun yang amat sangat banyak. Dan bisa dibayangin semua daun di pohon ginkgo yang besar ini bentuk daunnya tuh kecil-kecil kayak kayak kipas ya bentuknya. Dan nah, ini kalau kita perbesar nih gambar daun aslinya. Ini struktur pada daun tumbuhan ginkgo, dan di sini di bawah ada daun-daun mudanya ya yang belum kebentuk. Oke. Nah, kemudian selanjutnya si tumbuhan ginkgo ini juga memiliki manfaat ya. Tentunya sih sebetulnya setiap jenis tumbuhan, semua jenis tanaman ya memiliki manfaatnya masing-masing. Tapi untuk tanaman ginkgo ini sering sekali atau dapat digunakan untuk obat-obatan. Jadi dia itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat-obatan herbal ya. Jadi bermanfaat sekali nih tumbuhan ginkgo ini. Selain dia bermanfaat buat lingkungan karena pohon yang tinggi bisa sebagai tempat bernaung dan dapat sebagai pengikat CO2 ya. Dia juga ternyata dapat berfungsi untuk dijadikan obat-obatan herbal ya. Seperti itulah 3 kelompok atau 3 kelas lagi dari divisi gymnosperm, di mana satunya lagi yang tadi conifer ya. Jadi itu semua sudah kita bahas nih, semua kelas-kelasnya. Sekarang kita coba lanjut ke pembahasan soalnya di sini. Nah. Ya, silakan dibaca dulu soalnya. Berikut ini beberapa ciri dari tumbuhan. Berumah 1, berumah 2, berbentuk roset batang, strobilusnya seperti kerucut, daun berbentuk seperti kipas. Nah, kita lihat soalnya dulu ya. Ciri-ciri kelompok tumbuhan Ginkgotine ditunjukkan oleh nomor yang mana nih Ginkgotine? Kita tandain ya. Ginkgotine barusan baru kita bahas tuh, yang ginkgo biloba. Nah, sekarang kita lihat. Ginkgo biloba itu rumah 1 atau rumah 2? Tadi ketika kakak menunjukkan gambar yang jantan sama yang betinanya, ada di satu tumbuhan yang sama nggak atau terpisah? Masih ingat yang tadi kakak tunjukin strobilusnya, yang jantan dan betina? Ada di satu tumbuhan yang sama. Kalau strobilusnya ada di satu tumbuhan yang sama, itu adalah tumbuhan berumah 1. Jadi dia tumbuhan berumah 1, kita checklist. Diingat-ingat ya, bedanya rumah 1 tuh jantan dan betina di satu tempat, di satu pohon yang sama. Tapi kalau berumah 2, itu jantan dan betinanya terpisah. Kalau berumah 1 tuh nama lainnya monoceus. Terus apa lagi cirinya ginkgo? Berarti berumah 2 salah. Berbentuk roset batang, ini salah juga. Kenapa? Karena yang bentuk roset batang tadi si tanaman pakis haji, sikas ya. Strobilusnya seperti kerucut. Yang bentuknya kayak kerucut itu adalah conifer. Berarti salah juga. Yang kelima, daunnya berbentuk seperti kipas.
Nah, ini yang betul ya. Kayak kipas ya, si ginkgo. Jadi jawabannya adalah 1 dan 5. Ada ya 1 dan 5 ini? Ya, seperti itu. Satu contoh soalnya. Next, satu lagi. Oke. Boleh dibaca soalnya, silakan. Berikut ini yang termasuk ke dalam tumbuhan dioecious adalah dioecious ini. Oke. Yang A, Pinus mercusi. Dioecious itu tadi artinya apa? Masih ingat? Dioecious. Dioecious itu adalah tumbuhan yang berumah 2. D itu kan artinya 2 nih. Nah, tumbuhan berumah 2 itu gimana tadi jantan dan betinanya? Terpisah. Sekarang yang mana nih yang jantan dan betina terpisah? Yang tadi kita pelajari. Apakah pinus? Kalau pinus itu tumbuhan berumah 1, jadi bukan. Araucaria juga tumbuhan berumah 1. Ini salah. Sikas rumpi. Nah, sikas rumpi termasuk tumbuhan yang berumah 2, betul. Tapi kalau berumah 2 itu harus 2 gametnya tuh, 2 strobilusnya tuh terpisah, bukan dalam satu individu. Jadi ini salah pernyataan yang C. Nah, apakah yang D? Ginkgo biloba. Tadi ginkgo biloba tuh rumah 1, rumah 2. Rumah 1 atau monoceous. Jadi ini salah juga. Nah, terakhir yang E, Gnetum gnemon ya. Jadi tumbuhan Gnetum gnemon itu tadi tumbuhan melinjo yang mana dia memiliki strobilus jantan dan betina yang terpisah. Jadi dia termasuk ke kelompok dioecious atau berumah 2. Oke. Nah, jadi itulah untuk contoh soal dari materi gimnosperm. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata kelompok gimnosperm itu ada banyak sekali contoh-contoh dan jenis-jenisnya yang mana semuanya ternyata memiliki banyak sekali manfaat, baik itu terhadap lingkungan dan juga terhadap kesehatan manusia. Sehingga kita sebagai manusia tentunya harus bisa untuk menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.